Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Daerah yang hadir atau yang mewakili, Saudara Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, para Direktur Jenderal, Kepala Badan, staf ahli menteri, staf khusus menteri, serta pejabat tinggi Pratama dan pejabat tinggi Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, seluruh tenaga pendamping profesional pelaksana P3PD yang saya banggakan, para narasumber dan pelatih, dan yang spesial adalah para peserta peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional anak kandung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat terus meningkatkan kapasitas tenaga pendamping profesional, dan ini untuk memastikan percepatan kemandirian desa-desa di Indonesia. Kali ini sasaran peningkatan kapasitas adalah para pendamping desa dan pendamping lokal desa. Itu disebabkan karena pendamping desa dan pendamping lokal desa adalah garda terdepan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sekaligus ujung tombak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Para pendamping desa hadirin yang saya banggakan, kehadiran pendamping desa memikul harapan besar untuk kemajuan desa, untuk peningkatan kualitas hidup warga desa, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa. Untuk itu, dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, pendamping desa harus andil dalam perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Pendamping desa harus berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bagi warga desa. Pendamping desa juga harus mampu mengadvokasi, memobilisasi, memotivasi warga desa untuk bergerak bersama-sama dalam keseluruhan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kehadiran pendamping desa harus mampu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Pendamping desa juga harus menjadi entitas yang merekatkan kolaborasi pemerintah desa dengan warga desa dalam melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa hingga terwujud ketahanan budaya dan ketahanan sosial masyarakat desa. Para pendamping desa hadirin yang berbahagia, demi memastikan tujuan-tujuan kebangkitan dan kemandirian desa, disyaratkan adanya pergerakan bersama dengan strategi pemberdayaan di desa. Untuk itulah, Undang-Undang Desa memandatkan dan mengamanatkan metode pendampingan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan pendampingan ini sudah pasti untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pembangunan desa, bergerak pada jalan kebangkitan dan kemandirian desa sesuai potensi desa, berdasarkan kearifan lokal desa, dan tentu juga harus berdasarkan kebutuhan warga. Itulah yang setiap hari wajib dilakukan para pendamping desa. Pendamping desa harus berkhidmat untuk pembangunan desa sekaligus pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa bertanggung jawab menggerakkan warga desa, mendampingi pemerintah desa dalam mencapai 18 tujuan SDGs desa, dari SDGs desa tanpa kemiskinan hingga SDGs desa
tujuan ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Untuk kebutuhan pemetaan potensi, pemetaan sumber daya pendampingan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mewajibkan semua pendamping melaporkan aktivitasnya dalam aplikasi Daily Report Pendamping atau sering kita sebut DRP. Para pendamping desa, hadirin yang berbahagia, hingga saat ini pendamping desa telah bekerja dengan baik, penuh dedikasi dan tanggung jawab. Tapi itu saja tidaklah cukup. Banyak tantangan, hambatan, dan upaya-upaya orang lain untuk menghambat kinerja pendamping desa, dan tentu ini adalah sebuah hal yang dihadapi oleh para pendamping desa. Karena itulah, tenaga pendamping profesional harus terus meningkatkan kapasitasnya, baik melalui kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maupun melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas secara mandiri. Bukti kerja-kerja pendampingan selama 2015 hingga 2022 ini diantaranya ditunjukkan oleh peningkatan status desa. Indeks Desa Membangun tahun 2015 menyebut hanya ada 174 desa mandiri se-Indonesia. Tahun 2022 ini meningkat menjadi 6.238 desa mandiri. Desa maju dan berkembang juga bertambah banyak. Dari 3.608 desa maju dan 22.882 desa berkembang, kini tahun 2022 meningkat menjadi 20.249 desa maju dan 33.902 desa berkembang. Ini juga merupakan prestasi yang bagus dari semuanya, termasuk para tenaga pendamping profesional. Sebaliknya, desa tertinggal dan sangat tertinggal terus mengalami penurunan. Dari 33.592 desa tertinggal dan 13.453 desa sangat tertinggal pada tahun 2015, saat ini tahun 2022 tersisa 9.584 desa tertinggal dan 4.982 desa sangat tertinggal. Itulah capaian desa-desa se-Nusantara saat ini. Itulah berkah kehadiran pendamping desa. Semua itu meyakinkan kita bahwa kehadiran pendamping menentukan kemandirian desa. Bahwa pendamping terus bekerja untuk kebangkitan ekonomi warga dan ketahanan sosial budaya desa. Bahwa para pendamping desa terus bergerak dan berinovasi demi mewujudkan Indonesia maju. Bahwa desa-desa di Indonesia bisa dipercaya dan terbukti bahwa desa bisa. Para pendamping dan hadirin yang berbahagia, pekerjaan pendamping belum selesai. Capaian kinerja pendamping harus terus dilipat gandakan. Kapasitas pendamping harus ditingkatkan. Akhir tahun 2022 ini, pendamping harus terus bekerja, mengawasi desa, menuntaskan pencairan, pemanfaatan, sekaligus pelaporan dana desa tahun 2022 sebesar 68 triliun rupiah yang belum sepenuhnya tuntas. Penguatan kelembagaan BUMDesa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 belum menunjukkan capaian yang maksimal, termasuk juga penuntasan transformasi UPK ex PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesa bersama LKD sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Geliat ekonomi desa,
khususnya sektor pariwisata desa, berdasarkan potensi desa, juga perlu mendapatkan pendampingan lebih serius dari para pendamping. Pun demikian, dengan produk-produk unggulan desa bukan hanya pada sisi hulu saja, tapi pendamping harus juga mendampingi hingga bagaimana memasarkan produk-produk dari desa. Sebagaimana desa yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia, ketahanan pangan di desa merupakan pembentuk utama ketahanan pangan nasional. Pendamping desa harus mampu berpikir kreatif, merumuskan strategi yang produktif bagi desa demi mewujudkan ketahanan pangan di level desa. Saat ini telah diundangkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Untuk itu, pendamping desa harus lebih cepat belajar, lebih cepat menguasai isi kebijakan tersebut agar dapat dengan mudah memfasilitasi dan mendampingi desa-desa dan warga desa dalam upaya untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa tahun 2023, khususnya pemanfaatan dana desa di tahun 2023. Kita mencatat hingga saat ini belum seluruh desa menyelesaikan penetapan APBDes tahun 2023. Padahal selain progres serapan dana desa, progres perencanaan tahun berikutnya menjadi salah satu indikator penting pendampingan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk itu, kerja fasilitas dan pendampingan perlu terus ditingkatkan untuk memaksimalkan serapan dana desa termasuk penetapan APBDes tahun 2023 secara tepat waktu. Untuk itu, tidak ada jawaban lain selain harus bersama-sama meningkatkan kapasitas pendamping desa sekaligus kualitas pendampingan kita. Banyak upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pendamping desa, termasuk kegiatan pada hari ini. Ada juga kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan Akademi Desa, kegiatan-kegiatan pendampingan, penguatan kelembagaan BUMDesa, pengembangan desa wisata, kegiatan tim sapa desa, hingga sertifikasi pendamping desa. Semua itu membutuhkan kesungguhan dan keseriusan pendamping desa dalam mengikuti, menyerap, hingga menjalankan berbagai metode pendampingan di desa. Para pendamping desa hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa peningkatan kapasitas pendamping mutlak harus dilakukan. Semua pihak, baik pelaksana hingga peserta, yaitu pendamping desa, harus serius mengikuti kegiatan ini. Tidak ada toleransi untuk keengganan, tidak ada toleransi untuk kemalasan dalam melakukan pendampingan. Semua harus bergerak, satu kebijakan, satu arah, yaitu pencapaian tujuan SDGs desa menuju kebangkitan dan kemandirian desa. SDGs desa harus menjadi ruh pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Data desa berbasis SDGs desa harus menjadi fondasi perencanaan pembangunan desa. Karena itulah pendamping desa bertanggung jawab membersamai desa, memastikan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020 yang menjadikan SDGs desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa, mulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Pendamping desa harus menyelesaikan penuntasan pendataan desa, pemutakhiran, konsolidasi, updating, pembacaan rekomendasi, hingga penggunaan data dan rekomendasi SDGs desa untuk perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena para pendamping desa adalah anak kandung Kementerian Desa.
Pendamping desa adalah wajah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Maka itulah yang harus terinternalisasi pada diri para pendamping. Bagaimana wajah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di mata publik? Sangatlah ditentukan oleh wajah pendamping, ditentukan oleh kinerja pendamping di desa. Untuk itulah pendamping desa harus mampu menempatkan diri sebagai pemberdaya. Pendamping desa harus mampu membangun kolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, kampus, termasuk juga dengan swasta. Pendamping desa harus melahirkan inovasi, mereplikasi berbagai praktik baik dari desa lainnya, termasuk juga menjadi solusi bagi setiap permasalahan di hadapan warga yang permasalahan yang dihadapi desa dan warga desa. Para pendamping desa, hadirin yang berbahagia, kiranya penting bagi pendamping desa untuk menyusun rencana kerja tahunan yang terukur dan memiliki fokus-fokus prioritas fasilitasi dan pendampingan, sehingga kerja pendampingan dapat dimonitor, dievaluasi capaiannya secara berkala. Termasuk juga pendamping harus dapat menyusun rencana perubahan pendampingan. Rencana perubahan tersebut harus dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya, hasil dari pendampingan adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan di desa, peningkatan anggaran kegiatan perempuan yang inovatif, pemanfaatan data eksis desa sebagai sumber perencanaan desa, dan seterusnya. Prinsipnya harus ada yang dapat dibanggakan dari hasil kerja pendamping kita. Harus ada dampak yang kita rasakan dari kegiatan ini. Harus ada pergerakan signifikan pada desa-desa yang kita dampingi. Harus ada pergerakan pencapaian SDGs desa, kebangkitan ekonomi warga, serta pergerakan kemandirian desa. Semoga kegiatan ini memberi dampak yang baik bagi pemanfaatan dana desa, berpengaruh pada pengembangan potensi ekonomi, potensi wisata, dan produk unggulan di desa, berkontribusi pada penguatan kelembagaan ekonomi di desa, meningkatkan kualitas hidup warga desa, hingga mewujudkan ketahanan sosial budaya di desa. Atas kerja-kerja pendampingan yang telah dilakukan para pendamping selama ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam kegiatan peningkatan kapasitas pendamping ini. Semoga ini menjadi ikhtiar bersama untuk kemandirian desa demi mempercepat kemajuan Indonesia. Saya sebenarnya ingin banget untuk hadir secara langsung, ketemu dengan seluruh para pendamping desa yang merupakan anak kandung Kementerian Desa. Tapi sekali lagi saya amat sangat menyesal hari ini saya tidak bisa hadir secara fisik dan ketemu dengan para pegiat dan pejuang desa. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk semua, salam takdim saya untuk seluruh keluarga, dan salam takdim saya untuk seluruh kepala desa dan warga masyarakat desa dampingan para pendamping desa. Percaya desa, desa bisa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.